kapan presentasi sama Pak Umar? Iya, yang presentasi AI itu loh, yang ancaman AI itu. Oke, oke, benar. Gue bikin linknya ya, benar ya. Oke, bye. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mr. Umar. Dan pada hari ini, saya dan rekan-rekan saya, yaitu Pungkas dan Alfian Zain, di sini kita akan menjelaskan isi jurnal kita yang akan kita publish nanti. Judulnya adalah Aksesibilitas Teknologi Artificial Intelligence dalam Transformasi Layanan Hukum, dari mulai potensi, regulasi, dan implikasinya bagi profesi hukum. Sebetulnya jurnal ini hadir karena kekhawatiran kita semua tentang maraknya penggunaan AI dan beberapa fitur AI yang digadang-gadang dapat menggantikan peran manusia, khususnya di dalam sektor hukum. Kemudian kita langsung saja ke bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, saya dan rekan-rekan saya menjelaskan bagaimana perkembangan AI yang hingga saat ini itu semakin berkembang dengan sangat pesat. Hal tersebut juga mempengaruhi hampir seluruh sektor kehidupan manusia, termasuk juga dalam ranah hukum. Dan jika kita telah lebih jauh, ternyata memang sudah seharusnya hukum yang ada di negara kita itu bersifat progresif terhadap kemajuan teknologi. Namun, kalau misalnya kita berbicara tentang kemunculan artificial intelligence atau yang biasa kita kenal dengan AI dan pengaruhnya bagi manusia, ini tuh sangat berbeda sekali. Karena kemampuan AI itu bukan hanya sekedar seperti kemampuan mesin pencari biasa, contohnya seperti Google, Chrome, atau Firefox, tapi justru lebih daripada itu. Banyak sekali peran-peran dan juga pekerjaan-pekerjaan manusia yang saat ini tuh sudah digantikan oleh AI, bahkan beberapa AI juga dibuat atau sengaja dirupakan sama seperti manusia begitu. Dan hal ini itu dapat mempengaruhi kehidupan manusia, bahkan hingga mengancam eksistensi manusia itu sendiri. Dan ancaman ini pun juga dapat dijadikan sebagai senjata oleh pihak-pihak tertentu yang ingin menyerang manusia dengan menggunakan teknologi robotik dan juga AI. Jika didefinisikan, artificial intelligence atau AI itu adalah sebuah cabang keilmuan komputer yang mengembangkan suatu sistem atau mesin untuk melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. Dan AI ini memungkinkan komputer dan sistem untuk mampu bekerja secara otomatis melalui pengenalan data dan dengan beberapa proses, misalnya seperti machine learning, neural networks, terus natural language processing, dan lain sebagainya. Perkembangan AI yang semakin canggih tentu membuat kinerjanya tuh semakin efektif dan juga kinerjanya tuh semakin kompleks dan semakin lebih baik lagi, didesain secara lebih baik lagi, sehingga tidak jarang manusia itu sekarang lebih mengandalkan kemampuan AI dibandingkan dengan kemampuan kognitifnya, dibandingkan dengan kemampuan yang dia miliki sebagai manusia. Uh, Jika dibandingkan dengan kemampuan manusia, terutama dalam hal memberi pelayanan dan informasi, AI itu udah lebih maju dan lebih canggih gitu. Oleh karena itu, kehadiran AI ini di dalam beberapa bidang dan profesi tertentu itu tuh harus ada pengaturan yang rigid tentang ini, dan dalam hal ini kita juga membahas tentang implikasinya terhadap profesi hukum. Sebetulnya kalau keunggulan AI itu dalam mengolah data tuh memang cepat dan akurat gitu, tapi sebetulnya kalau AI itu hanya digunakan sebagai alat pendukung saja memang tidak ada masalah. Namun saat ini yang menjadi hal genting adalah bagaimana jika mungkin 5 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan beberapa profesi misalnya seperti advokat, notaris itu digantikan dengan AI ini gitu. Nah, meningkatnya ketergantungan pada AI dalam sektor hukum juga menimbulkan berbagai tantangan, seperti kurangnya regulasi yang jelas, kemudian ada potensi bias algoritma, serta ancaman terhadap peran dan kompetensi profesional hukum di masa depan. Yang hingga saat ini belum ada nih regulasi yang secara khusus mengatur secara komprehensif mengatur mengenai penggunaan AI di dalam bidang hukum ini. Bahkan di Undang-Undang ITE pun itu tidak mengatur bagaimana pengimplementasian AI ini dalam layanan hukum ataupun dalam layanan profesi-profesi lain di Indonesia gitu. Nah, berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan mendasar, seperti bagaimana transformasi layanan hukum yang dihasilkan oleh penerapan teknologi AI sejauh mana, dan AI ini tuh dapat berpotensi meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan hukum.
Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini itu bertujuan untuk memberikan analisis mendalam mengenai aksesibilitas teknologi AI dalam transformasi. Tujuan dari analisis di dalam jurnal ini itu adalah mengenai aksesibilitas teknologi AI dalam transformasi layanan hukum, serta memberikan wawasan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dan progresif terhadap perkembangan teknologi. Hal ini tuh untuk memastikan agar penggunaan AI dalam sistem hukum itu tetap berada dalam koridor yang sesuai dengan etika dan juga berkeadilan begitu. Kemudian metode penelitian yang kita gunakan dalam proses penulisan jurnal ini itu adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis hukum terkait aksesibilitas teknologi artificial intelligence dalam pelayanan hukum. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait AI dan layanan hukum serta bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku dan penelitian sebelumnya yang lebih relevan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini itu meliputi pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji regulasi yang mengatur penggunaan AI dalam sektor hukum serta pendekatan konseptual untuk memahami potensi dan dampak dari teknologi AI terhadap profesi hukum. Dan analisis yang kita lakukan ini tuh dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai bagaimana implikasi AI terhadap aksesibilitas layanan hukum serta tantangan regulasi yang dihadapi. Cukup sekian dari saya, Mr. Umar, akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Oke, Mr. Umar, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Livian Jen Amirul Rambe. 3. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Bentuk integrasi layanan hukum menggunakan AI. Era digital mengalokasikan perubahan signifikan ke berbagai sektor, termasuk profesi hukum. Kecerdasan buatan atau AI telah membuka peluang baru dan mengubah keahliannya. Dari menganalisis data hukum yang kompleks hingga mengotomatisasi tugas sehari-hari. AI telah meningkatkan efisiensi dan keakuratan praktik hukum. Di bawah ini ada beberapa perubahan besar pada profesi hukum karena penggunaan AI. Yang pertama, otomatisasi penelitian hukum dan analisis kasus. Yang kedua adalah pengembangan sistem prediksi untuk perselisihan hukum. Yang ketiga adalah peningkatan akses ke layanan hukum melalui platform online. Yang keempat adalah dalam proses penyelesaian sengketa yang melibatkan penggunaan AI dalam arbitrase dan arbitrase konversi. Selanjutnya, untuk peningkatan aksesibilitas layanan hukum adalah langkah kunci untuk membuat keadilan akses mudah bagi semua orang, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang ekonomi atau geografis yang kurang beruntung. Aksesibilitas dalam konteks layanan hukum melibatkan berbagai faktor, mulai dari informasi akuisisi sederhana hingga biaya yang terjangkau, sehingga kecepatan dan kenyamanan mengakses layanan ini. Pengembangan teknologi khusus kecerdasan buatan AI atau AI dan platform digital membuka kemungkinan bahwa layanan hukum dapat meningkatkan aksesibilitas dan lebih banyak orang akan memiliki bantuan hukum yang mereka butuhkan. Salah satu cara utama untuk meningkatkan aksesibilitas adalah melalui menggunakan platform digital dan online seperti e-court. Selain mengembangkan internet, perusahaan hukum dan organisasi hukum telah mulai menawarkan layanan secara online. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan hukum dari mana saja, terutama bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau jauh dari pusat kota. Tanpa pergi ke firma hukum atau firma hukum. Situs hukum yang memberikan informasi tentang hak-hak hukum, prosedur hukum, dan layanan hukum memungkinkan pemerintah daerah untuk mendapatkan pengetahuan yang diperlukan tanpa biaya. Selanjutnya B, yaitu urgensi transformasi penggunaan AI dalam layanan hukum. Sorry. Boleh di-scroll tolong. Oke. Transformasi budaya hukum dalam era digital. Dengan penggunaan AI sebagai salah satu komponen utamanya yang membawa potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keadilan dalam sistem hukum di suatu negara. Namun, penerapan AI dalam pengambilan keputusan hukum juga menimbulkan tantangan signifikan.
yang harus dikelola dengan hati-hati. Mengkaji beberapa aspek yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya seperti aspek etika, algoritma, perlindungan data, dan kebutuhan akan regulasi yang tepat. Hal tersebut menjadi beberapa isu kritis yang perlu ditangani melalui pendekatan yang pas agar teknologi AI dapat menjadi alat yang berharga dalam mendukung pengambilan keputusan hukum yang lebih baik dan lebih adil, serta dapat mempertahankan integritas dan prinsip-prinsip dasar hukum. Tantangan seperti disinformasi dan privasi harus dikelola dengan bijak, sementara peluang yang ditawarkan oleh media sosial dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan sosial positif dan inovasi. Dalam sistem hukum, jumlah data yang harus dikelola terus bertambah. Boleh Isa? Sorry. Bertambah, mencakup undang-undang, putusan pengadilan, bukti, serta catatan kriminal. Kecerdasan buatan atau AI memiliki kemampuan untuk menganalisis big data secara cepat dan efisien, sehingga dapat mengidentifikasi pola, tren, serta informasi penting yang relevan dengan suatu kasus hukum. Selain itu, AI dapat mengotomatisasikan berbagai tugas rutin, seperti penyusunan dokumen hukum, pencarian presiden hukum, dan analisis kontrak. Dengan demikian, pengacara serta aparat hukum dapat lebih fokus pada permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemikiran kritis. AI juga berperan dalam pengelolaan dan penerjemahan bahasa yang seringkali dibutuhkan dalam pembuatan perjanjian atau kontrak. Dalam konteks penyusunan kontrak, terdapat beberapa konsep AI yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu AI mampu menganalisis data secara mendalam untuk membantu advokat dalam mengidentifikasi subjek dan objek yang terlibat dalam suatu perusahaan, termasuk aset yang dimiliki serta hubungan hukum dengan perusahaan lain. Yang kedua, AI dapat mempermudah proses penyusunan dokumen kontrak dengan menyusun draft secara otomatis, sehingga mempercepat dan menyederhanakan proses drafting. Yang ketiga, AI berperan dalam sistem pengarsipan, yang merupakan aspek krusial dalam dunia hukum. Dengan kemampuan mengelola basis data secara sistematis, AI memungkinkan dokumen dapat tersimpan dengan rapi dan mudah ditemukan saat dibutuhkan. Dengan demikian, penerapan AI dalam bidang hukum memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam pengelolaan data, penyusunan dokumen, serta analisis permasalahan hukum. Penggunaan AI secara efektif memungkinkan sistem hukum bekerja lebih sistematis dan efisien dari segi waktu serta tenaga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya bernama Bukan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Lalu di pembahasan yang ketiga kami membahas tantangannya. Tantangan pembentukan regulasi untuk mengawasi penggunaan AI di Indonesia. Di era transformasi ini, teknologi seperti saat ini yang menjadi tantangan dalam implementasi teknologi tersebut adalah bagaimana menyusun rancangan undang-undang yang dapat mengakomodasi perubahan yang sangat cepat tersebut. Regulasi yang tidak mengikuti perkembangan zaman berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat inovasi yang esensial bagi kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan perumusan regulasi yang tidak hanya adaptif terhadap dinamika teknologi, tapi juga mampu mengatur serta mengantisipasi konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat kemajuan teknologi yang sangat cepat, seperti munculnya kecerdasan AI atau kecerdasan buatan atau AI. Inovasi ini berkembang hampir setiap tahun dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi hingga sosial dan budaya. Sayangnya, proses pembentukan undang-undang tidak secepat laju perkembangan teknologi, karena harus melalui berbagai tahapan seperti studi, pembahasan, revisi, hingga persetujuan legislatif. Ketimpangan antara percepatan inovasi teknologi dengan lambatnya proses legislasi beresiko menghasilkan kebijakan yang usang saat diterapkan, yang pada akhirnya dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan menjadi hambatan bagi masuknya investasi maupun perkembangan inovasi. Kurangnya pemahaman teknis di kalangan pembuatan kebijakan menjadi salah satu tantangan krusial dalam perumusan undang-undang di era digital.
Banyak di antara mereka tidak memiliki latar belakang yang memadai untuk memahami kerumitan serta implikasi dari pesatnya perkembangan teknologi. Akibatnya, proses perumusan kebijakan sering menghadapi kendala dalam menghasilkan regulasi yang tidak hanya mampu mengatur teknologi secara efektif, tetapi juga mendorong tumbuhnya inovasi. Meskipun sering bergantung pada masukan dari para ahli atau konsultan, keterbatasan pengetahuan dasar tentang aspek teknis teknologi masih menjadi hambatan dalam menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Ketergantungan terhadap teknologi yang berkembang secara cepat dan dinamis turut menjadi tantangan besar. Setiap kemunculan teknologi baru menuntut adanya penyesuaian atau perubahan dalam regulasi yang sudah ada guna menyesuaikan dengan realitas terbaru. Rumitnya proses legislasi sering kali menyebabkan undang-undang kehilangan relevansi sebelum dapat diberlakukan secara optimal. Sementara itu, teknologi digital bersifat sangat dinamis dengan perkembangan perangkat keras maupun perangkat lunak yang berlangsung hampir setiap hari secara cepat dan berkelanjutan. Berikut silakan slide. Daripada merancang seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber tetap dapat diatur, sambil tetap memungkinkan respons yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang berlangsung dengan cepat. Lalu di pembahasan yang terakhir, kami membahas implikasi teknologi ini terhadap profesi hukum. Kemajuan teknologi di sektor hukum dapat dilihat dari hadirnya sistem e-court, yaitu proses persidangan yang dilakukan secara daring. Kehadiran sistem ini dinilai membawa dampak signifikan baik langsung maupun tidak langsung terhadap profesi advokat. Kecerdasan buatan yang saat ini berkembang di ranah hukum dikenal dengan sebutan legal tech. Teknologi ini membuka berbagai peluang inovasi untuk menyediakan layanan hukum yang lebih hemat biaya dan efisien. Pengguna akhir dari layanan legal tech terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu lawyer to lawyer, lawyer to business, dan lawyer to consumer. Berbagai jenis layanannya, legal tech dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Salah satunya adalah enabler technologies, yaitu teknologi yang dirancang khusus untuk membantu dalam proses pengolahan dokumen hukum. Digitalisasi hukum telah dimanfaatkan melalui berbagai bentuk teknologi. Contohnya, dapat ditemukan pada layanan penyimpanan cloud dan sistem cyber, atau bisa disebut cyber security. Jenis teknologi ini dikenal sebagai enabler technology. Selanjutnya, terdapat kategori support process solutions, yakni layanan yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi pekerjaan manajerial di firma hukum, seperti pengelolaan divisi sumber daya manusia, pengembangan bisnis, tolong di slide, serta administrasi dan keuangan. Terakhir, terdapat substantif flow solution, yaitu teknologi yang mampu mendukung bahkan menggantikan sebagian layanan hukum litigasi. Teknologi ini sudah dapat memberikan nasihat hukum, baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, sesuai dengan kebutuhan klien dalam menangani permasalahan hukumnya. Hal ini memberikan pandangan bahwa perkembangan AI di bidang legal tech telah menghasilkan inovasi yang mampu melampaui kinerja advokat dalam menjalankan tugas hukumnya. Dari segi kecepatan dan akurasi, eh, legal tech menunjukkan performa yang lebih unggul dibandingkan dengan advokat yang sudah berpengalaman. Terciptanya suatu tantangan tersendiri menjadi hal yang berikutnya perlu dipertimbangkan dalam pendayagunaan AI. Pengaruhnya terhadap profesi-profesi yang sudah terlebih dahulu adalah sangatlah kuat. Gambaran konkret mengenai bagaimana teknologi mampu berpengaruh begitu besar adalah dengan ditemukannya satu alat bantu atau mekanisme baru, maka ribuan orang bisa menjadi pengangguran, sebagaimana ketika sejarah mencatat begitu banyaknya orang kehilangan pekerjaan atas ditemukannya mesin uap. Sebagaimana yang pernah diperingatkan oleh Stephen Hawking, bahwa perkembangan AI secara penuh dapat diartikan sebagai akhir dari umat manusia. AI secara nyata memperlihatkan bahwa selain memberikan kemudahan dan berbagai manfaat,
Teknologi ini juga dapat menjadi tantangan serius bagi para praktisi hukum. Pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya hanya dilakukan oleh individu dengan keahlian khusus, kini berpotensi dialihkan kepada mesin yang telah dilatih dengan pengetahuan serupa. Mesin tersebut yang didukung oleh big data atau metadata memiliki kemampuan untuk bekerja secara akurat, minim kesalahan, dan bahkan mampu mengembangkan performanya seiring waktu semakin mirip dengan manusia sebagai akibat proses pembelajaran dari pengalaman yang terus bertambah. Meskipun terdapat prediksi bahwa sejumlah profesi di bidang hukum akan tergantikan oleh teknologi, hal ini juga membuka peluang munculnya profesi-profesi baru yang belum dapat dijangkau oleh kemampuan kecerdasan buatan dan masih membutuhkan keterlibatan manusia. Sebagai makhluk dengan akal budi yang paling sempurna, manusia memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh mesin, yaitu empati. Kemampuan untuk berempati menjadi fondasi penting dalam kebijaksanaan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Lalu kesimpulan daripada jurnal kami, AI telah membawa dampak signifikan dalam transformasi layanan hukum. Kehadirannya tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses hukum, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat terhadap layanan hukum melalui platform digital. AI memungkinkan otomisasi berbagai tugas rutin yang sebelumnya memerlukan keterlibatan manusia, sehingga mempercepat proses kerja dan pengambilan keputusan di sektor hukum. Namun, di balik berbagai potensi yang ditawarkan, penggunaan AI juga memunculkan tantangan serius, terutama dalam aspek regulasi dan etika. Proses legislasi yang cenderung lambat tidak sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi, sehingga menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan hukum dan kebijakan yang tersedia. Selain itu, kurangnya pemahaman teknis di kalangan pembuat kebijakan menjadi hambatan dalam merumuskan regulasi yang adaptif dan akomodatif terhadap perubahan zaman. Implikasi lainnya juga terasa dalam profesi hukum, di mana beberapa peran tradisional advokat mulai tergantikan oleh sistem legal tech yang mampu bekerja lebih cepat dan akurat. Meski demikian, kehadiran AI tidak sepenuhnya meniadakan peran manusia, karena ada aspek-aspek tertentu seperti empati dan kebijaksanaan yang masih menjadi keunggulan manusia dan belum dapat digantikan oleh mesin. Oleh karena itu, kolaborasi antara teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi kunci dalam menjaga integritas sistem hukum di era digital. Sekian. Silakan, Sani. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mr. Umar, presentasi kita sudah selesai dan tadi ditutup oleh Pungkas dalam penjelasannya mengenai kesimpulan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Mr. Umar udah keluar duluan. Man? Kok udah keluar duluan? Ya. Tadi nggak tahu, jadi udah keluar langsung keluar gitu. Ini siapa deh? Maaf permisi Mr. Umar, ini kita udah selesai presentasi. Ini Mr. Umar. Oh, ini siapa ya? Gimana dia masuknya guys? Dia mau ngapain kalau siapa? Tahu ini siapa deh? Cuma apa ya? Ini bisa ya masuk.
bisa ya yang masuk ke dalam Zen? Nah, gimana deh maksudnya? Guys. Zen, lu nggak lagi bercanda kan? Zen, Pung, lu nggak lagi bercanda kan? Terus siapa gue? Ya enggak. Terus ini siapa? Yang presentasi. Warna aku gimana? Loh, Zen Pungkas mana Zen? Pung, ini siapa? Loh, Zen? Zen, sumpah Zen nggak bercanda ya. Zen sumpah ini siapa? Kok gue sendirian? Guys, hello? Hah?